Nah, jadi Mageng Boy semenjak Tiko ini ditinggalkan oleh ayahnya, ibu Tiko ini mulai menunjukkan tanda-tanda gejala-gejala depresi seperti marah-marah, moodnya naik turun. Menurut informasi dulu keluarga Tiko ini adalah keluarga yang sangat mampu. Terlihat dari rumahnya yang memang sangat besar, mewah, hanya saja sekarang sudah tidak terawat lagi Mageng Boy. Oke, mungkin kalian bingung ya menonton video kali ini karena video ini adalah video pertama saya. Konten ini namanya Durca, Duduk Cerita. Konten kali ini saya akan bercerita tentang entah itu fakta atau konspirasi atau berbagai macam cerita-cerita yang ada di dunia ini. Pokoknya semua akan dibahas di sini mengenai fakta, konspirasi atau informasi pokoknya yang trending akhir-akhir ini di jagat sosial media ataupun di jagat dunia maya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang kisah ODGJ, Ibu Eni dan anaknya Tiko. Langsung saja ke ceritanya. Belakangan ini memang Mageng Boy lagi ramai di TikTok dan YouTube tentang sosok Tiko, anak laki-laki yang merawat ibunya yang depresi atau ODGJ. Mereka tinggal di rumah tanpa listrik dan air. Nah, Mageng Boy, diketahui Tiko ini lahir pada tahun 1999 dan ibunya ini mulai depresi semenjak ayah Tiko ini meninggalkan Tiko dan ibunya di tahun 2010 yang lalu. Nah, jadi Mageng Boy semenjak Tiko ini ditinggalkan oleh ayahnya, ibu Tiko ini mulai menunjukkan tanda-tanda gejala-gejala depresi seperti marah-marah, moodnya naik turun. Nah, jadi Mageng Boy, Tiko yang saat itu masih kecil, masih kelas 1 SMP. Nah, dia ini masih umur belia sudah berusaha untuk menghidupi dirinya dan orang tuanya, ibunya ya, karena ayahnya kan sudah meninggalkan mereka berdua. Nah, mulailah si Tiko ini bekerja sendiri, mulai dari berjualan telur gulung sampai Pak RT di tempat tinggalnya Tiko memanggil Tiko untuk menjadi tim keamanan di kompleks atau bahasa lainnya menjadi security lah di daerah tempat Tiko tinggal bersama ibunya. Menurut informasi dulu keluarga Tiko ini adalah keluarga yang sangat mampu. Terlihat dari rumahnya yang memang sangat besar, mewah, hanya saja sekarang sudah tidak terawat lagi Mageng Boy. Ini tampak dari atas, itu di belakang ada gudang PLN. Ini kantor dulu, ruang kerja. Itu di sana ada gudang. Nah, di samping gudang tuh ada tangga buat ngarah ke dapur tadi yang di bawah. Nah, kabarnya nih Mageng Boy, Ibu Eni ini yang sekarang sudah ODGJ dulunya adalah gelarnya Dokter Randa. Berarti kan menarik nih, karena Ibu Eni ini dulunya berarti orang yang sangat berpendidikan tinggi, tapi sekarang sudah ODGJ, kasihan ya. Dan menurut informasi juga sosok ayahnya Tiko yang sudah meninggalkan dia ini dulunya adalah mantan pejabat dan juga seorang pebisnis dulunya. Berarti memang keluarga Tiko ini berlatar belakang dari keluarga yang kaya dan sangat berpendidikan tinggi. Nah, kisah Tiko dan Ibu Eni ini menjadi viral. Ada beberapa relawan di sekitar membentuk tim bantuan. Salah satunya bermula dari channel YouTube berkonten wisata rumah atau gedung-gedung horor. Nah, channel YouTube-nya itu bernama Bang Breu TV. Nah, channel Bang Breu TV ini mendatangi rumahnya Ibu Eni yang sudah lama terbengkalai. Karena memang ini berada di dalam komplek yang cukup elit sih menurut gue. Kalian bandingin sama rumah ini tuh. Di sini udah banyak banget pohon-pohon yang udah menjalar cuy. Ya kan, udah bener-bener seperti rumah terbengkalai teman-teman. Dan di dalam sana masih ada satu orang yang tinggal. Nah, karena tayangan dari YouTube channel Bang Breu TV ini viral juga di YouTube, banyak netizen-netizen yang ikut prihatin dengan mendoakan Tiko dan Ibu Eni hingga mereka ikut men-share atau membagikan video tersebut ke dinas sosial dan relawan yang punya channel YouTube juga bernama Pratiwi Noviyanti. Nah, relawan yang bernama Novi ini lalu datang bersama tim dinas sosial menemui Tiko dan Ibu Eni. Untuk kalian ketahui, Pratiwi Noviyanti ini adalah relawan yang sering melakukan evakuasi terhadap orang-orang yang mengalami ODGJ. Nah, singkat cerita Mageng Boy, setelah melalui beberapa kesulitan yang awalnya sang anak Tiko masih keberatan, ibunya akan dibawa oleh tim ini. Bener-bener
nggak kuat buat ngelepas ibu gitu. Bukan dilepas, Paham maksudnya dirawat, bukan dilepas, dalam dirawat hanya dalam beberapa hari. hari, iya. Ya, nanti Mas bisa kontrol orang tuanya di sana di rumah sakit. Demi nyokap kok. Gue paham. Gue dengan kondisi yang sama dengan lu kok. Dan Ibu Eni juga mengunci semua akses untuk masuk ke dalam rumahnya. Jadi jendela dikunci, pintu dikunci. Ma, bukain ma. Tapi akhirnya Ibu Eni pun berhasil dievakuasi oleh tim untuk dibawa ke RSJ. Iya, ayo. Ayo. Nah, singkat cerita nih, Gengs Maboy, Ibu Eni ini bisa dievakuasi oleh tim untuk dibawa ke RSJ melakukan pemeriksaan dan mendapatkan perawatan serta obat karena selama ini diketahui Ibu Eni ini belum pernah dan bahkan jarang untuk melakukan pemeriksaan dari dulu. Mas, tolong KTP sama kakaknya diambil dulu. KTP sama kakaknya Ada di dalam kan? Ya, diambil dulu ya. Nah, itulah cerita singkat dari Tiko dan Ibu Eni yang ditinggalkan oleh sosok ayah, sosok suami yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Bayangkan bagaimana rasanya Tiko untuk menjalani hari-harinya dari kecil tanpa sosok ayah sampai ibunya mengalami depresi atau ODGJ. Bayangkan tekanan mentalnya Tiko itu sedahsyat apa. Ya gak heran sih kenapa Ibu Eni tidak pernah datang untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Karena pada waktu Ibu Eni ini mengalami depresi, anaknya ini si Tiko masih kecil. Dan semenjak ayahnya Tiko ini pergi meninggalkan mereka, tidak ada satupun saudara atau bahkan pun teman yang datang untuk membantu mereka. Bayangkan bagaimana mereka menjalani hidup-hidupnya tanpa seseorang yang membantu. Nah, sekarang kita harus bersyukur juga karena memang sekarang Ibu Eni dan Tiko sudah mendapatkan banyak sekali bantuan. Dan juga saat ini rumahnya Tiko sudah dibersihkan dan direnovasi sedikit demi sedikit oleh para relawan dan tetangga-tetangganya. Semoga kehidupan Tiko dan Ibu Eni semakin membaik dan Ibu Eni diberikan kepulihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Tadi baru dapat kabar sama yang saya kan sebenarnya nggak bisa tinggal ya. Saya nitip ke orang yang saya percaya, udah dekat sama mama di rumah sakit. Tadi dapat kabar jam 3 mama pindah ruangan ke ruang jiwa, dan dari ruang jiwa itu mama nanti diobservasi selama beberapa hari ke depan. Dan itu malah nggak boleh dijenguk atau ditunggu, dibiarkan lepas. Betul. Nanti bagaimana ke depannya dari sana, nanti dikasih tahu kabarnya lagi dari rumah sakit. Cuman tetap dokter spesialisnya menyarankan paling opsinya itu rawat jalan. Mungkin begitu dulu video konten Durca kali ini, Duduk Cerita. Kalau kalian mau request ada cerita-cerita apa yang trending di Indonesia atau konspirasi apa yang trending di Indonesia ataupun di luar negeri sana, komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys.